Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofatan Permana, mahasiswa Universitas Gunadarma dari kelas 2 kelas 10. Ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen, bisnis, dan layanan keuangan TI. Yang pertama, manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan, baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Perencanaan dalam manajemen bisnis, yaitu mengingat rencana bisnis adalah seperti konsep pengembangan tertulis dalam bisnis. Maka semua gambaran pengelolaan, manajemen, keuangan, pengembangan, target, dan pemasarannya pun harus terencana secara sempurna. Jangan abaikan target pencapaian jangka pendek hingga jangka panjangnya. Perencanaan bisnis secara keseluruhan dengan detail yang matang akan membuat gambaran dari usaha dapat lebih tampak nyata dan membuat Anda lebih mudah dalam menjalankannya. Hal-hal yang dapat Anda rencanakan yaitu yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu Anda harus menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Komponen penting dalam menyusun manajemen bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis jelas, yaitu dengan artian mudah dipahami secara mudah oleh semua orang. Yang kedua, melakukan analisis pesaing, gunanya untuk menciptakan strategi yang tepat untuk bisnis. Memiliki strategi pemasaran, laporan keuangan, dan yang terakhir menjaga kualitas produk dan layanan. Yang berikutnya adalah manajemen keuangan. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah tentang menjaga sumber keuangan organisasi, memastikan bahwa mereka dipekerjakan dengan bijaksana dan penggunaannya benar. Manajemen keuangan juga memastikan organisasi memiliki pemahaman tentang biaya operasinya. Struktur biaya ini adalah hal-hal yang mempengaruhinya. Tujuan pengelolaan keuangan untuk layanan TI adalah untuk memastikan bahwa penggunaan optimal dibuat dari sumber keuangan organisasi, dan ini dicapai sesuai dengan kerangka peraturan di mana penyedia layanan TI itu beroperasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa yang pertama, ada sistem yang efektif untuk perencanaan dan penganggaran keuangan. Yang kedua, rencana keuangan dan alokasi anggaran disesuaikan dengan portofolio keuangan. Yang ketiga, semua investasi yang diajukan memiliki kasus bisnis, dalam artian yang memenuhi standar organisasi. Yang keempat, semua risiko keuangan yang signifikan diidentifikasi dan dikelola sepenuhnya. Terus ada yang kelima, yaitu ada kerangka tata kelola yang tepat yang sesuai dengan akuntabilitas yang jelas dan semua pihak yang perlu dilatih dengan benar sehubungan dengannya. Yang keenam, semua pengeluaran keuangan diperhitungkan dengan benar dan ada proses audit untuk memastikan pengelolaan sumber keuangan yang tepat. Biaya dan nilai semua layanan, proses dan aktivitas TI dipantau, diukur dan dipahami, serta tindakan yang tepat dilakukan atas dasar kinerja keuangan mereka. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih yang dimaksud vintage dan kenapa vintage itu marak di Indonesia. Yang pertama, yang dimaksud dengan vintage adalah institusi keuangan digital atau vintage, yaitu yang berfungsi untuk meningkatkan akses layanan finansial terutama bank, sebab vintage dinilai lebih mudah dan lebih efisien. Tapi ada juga yang tak mau dengan kemudahan itu karena alasan agama. Mengapa? Alasan menggunakan vintage rata-rata banyak digunakan orang, yaitu karena alasan mudah digunakan, sederhana, hemat waktu, tak perlu ke bank, aman, promo dan intensif, manajemennya yang lebih baik, dan masih banyak yang lainnya. Alasan yang tak mau pakai vintage yaitu malas dengan urusan dengan institusi keuangan, tidak tertarik, dan bahkan ada yang belum pernah dengar masalah vintage ini. Berikutnya kita akan mengenal beberapa jenis dari vintage dan perizinannya di otoritas jasa keuangan.
Badan Internasional Pemantau dan Pemberi Rekomendasi Kebijakan mengenai Sistem Keuangan Global, Financial Stability Board atau FSB, membagi fintech dalam 4 kategori berdasarkan jenis inovasinya. Yang pertama payment, yang kedua clearing and settlement, yang ketiga agregator, maaf ya rada susah nih ngomongnya. Yang ketiga manajemen risiko dan investasi, yang terakhir peer to peer lending atau P2P. Itu adalah 4 kategori vintage berdasarkan jenis inovasi yang dibagi oleh FSB atau Financial Stability Board. Nah, mengenai penjelasan ini saya kira sudah cukup ya. Saya sudah cukup menjelaskan tentang manajemen bisnis dan layanan keuangan TI. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.